Shalom, selamat datang dalam program Pendeta Menyapa, Jumat Indah Menyambut Sabat. Program ini hadir setiap minggunya pada hari Jumat sore untuk menemani Anda dan keluarga menikmati berkat Tuhan sebelum kita memasuki hari Sabat. Bersama saya Pendeta Muda Dedi Kurniawan. Saudaraku, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir selalu menyimpan kesan yang menarik bagi saya. Kesan yang sangat dalam. Karena perjalanan ini adalah perjalanan yang tidak mudah, tetapi perjalanan yang penuh dengan tantangan. Pada peristiwa Exodus atau peristiwa keluaran, Tuhan tidak memilih rute yang termudah bagi bangsa Israel untuk menuju negeri perjanjian. Rute yang termudah adalah rute yang melintasi negeri Filistin. Kalau itu dilakukan Tuhan, bisa saja peperangan terjadi dalam perjalanan tersebut. Tapi entah mengapa, Tuhan memilih rute yang berputar. Tapi walaupun demikian, di dalam rute tersebut, Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan hadir lewat tiang awan dan tiang api. Tiba-tiba saja, bangsa Israel harus merubah rute perjalanan mereka. Saudara bisa membacanya dalam Keluaran 14 ayat yang pertama dan kedua. Tadinya mereka telah berkemah di Etam, tapi kemudian Tuhan memerintahkan mereka untuk berjalan kembali. Kemudian mereka harus berangkat dan berkemah di tempat yang namanya Pi Hahirot. Saudaraku, perubahan perjalanan ini memang tidak ada masalah karena Tuhan menyertai mereka. Tapi kemudian ini menjadi masalah. Kenapa demikian? Karena bukan saja rute yang berubah, tapi Fir'aun pun berubah pikiran. Kenapa demikian, saudara-saudara? Keluaran 14 ayat 5, Fir'aun mengatakan, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Sepertinya Fir'aun menyesal telah membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka di ayat yang selanjutnya, Fir'aun dan kereta-kereta berkudanya, orang-orang terbaiknya, pergi mengejar mereka. Inilah yang membuat kemudian cerita itu semakin menarik, saudara. Dari Etam, mereka berjalan ke Pi Hahirot. Kalau kita punya GPS pada waktu itu, kalau bangsa Israel punya GPS, sesungguhnya perjalanan ini adalah perjalanan yang mundur. Tadinya mereka sudah ada di Etam, tapi kemudian ketika mereka ada di Pi Hahirot, ini adalah perjalanan yang berbalik arah. Dan ketika mereka sampai di Pi Hahirot, sesungguhnya tentara Fir'aun sudah siap untuk menyergap mereka. Situasi ini semakin sulit karena mereka bukan hanya sekedar akan disergap oleh Fir'aun, tapi mereka tidak bisa kemana-mana karena mereka dihadang dengan berbagai banyak rintangan. Di bagian utara, mereka mau lari kemana? Karena pegunungan yang tandus sementara menghadang mereka. Sementara di bagian timur dan bagian selatan membentang luas Laut Merah, sehingga mereka bingung harus berbuat apa dalam situasi yang pelik seperti ini. Tapi inilah, saudara, indahnya berjalan dengan penurutan dalam tuntunan Tuhan. Ini sama seperti pengalaman saudara ketika saudara menurut Tuhan, memelihara Sabat di dalam tuntunan-tuntunannya. Perjalanan penurutan itu, saudara, pasti ada banyak tantangan. Dan itu sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Sering sekali ketika saudara menurut, memelihara hari Sabat, tantangan-tantangan itu membuat saudara-saudara tersudut. Segala penjuru jalan tertutup oleh banyak sekali hambatan-hambatan. Dan memang tidak ada jalan keluar yang saudara dapati. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, apakah saudara tetap pada jalan itu? Dan mau membiarkan tangan Tuhan yang ajaib itu menuntun saudara? Ketika bangsa Israel menyadari apa yang mereka alami, mereka berseru kepada Tuhan. Dan ketika mereka berseru kepada Tuhan, saat itulah intervensi Tuhan dinyatakan, saudaraku. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguak air laut itu dengan perantaraan angin timur yang sangat keras. Jadi air laut itu, saudara, dibuat menjadi tanah yang kering. Jadi air itu terbelah. Ayat 22 katakan, orang Israel berjalan di tengah-tengah laut, di
tempat yang kering. Jadi kiri dan kanan mereka adalah air yang menjadi tembok bagi mereka. Wah, luar biasa, luar biasa. Saudaraku, dalam penurutan untuk memelihara Sabat, ada janji pertolongan Tuhan. Asalkan kita berketetapan hati untuk menurut secara total kepada tuntunan Tuhan. Penting untuk percaya dengan segenap hati kepada tuntunan dan pemeliharaannya dalam setiap jalan-jalan kehidupan kita, saudara. Ketika kita terhimpit pada situasi yang pelik, tidak ada jalan keluar yang terbaik, kita harus terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Karena memang Tuhan terkadang mengizinkan situasi yang pelik itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan menariknya, Tuhan tidak menempuh jalan yang enak buat kita. Jalan yang ditempuh Tuhan adalah jalan yang tersulit, bahkan melampaui pemikiran kita sekalipun. It's not an easy road, saudara. Itu dilakukan agar kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Itu dilakukan oleh Tuhan agar kita selalu mengandalkan tangan ajaib Tuhan yang penuh dengan kuasa. Saudara, ingatlah selalu janji Tuhan ini. Keluaran 14 ayatnya yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Terima kasih telah bergabung dalam program Pendeta Menyapa Jumat Indah menyambut Sabat. Tuhan Yesus memberkati.